أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sifa'ul qulubi wa duwa'ihal ladzi arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar muslim setia DSK 103,2 FM, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya Reza Abu Bilal dalam kajian ruqyah, dan insya Allah nanti ada konsultasi ruqyah dalam gelaran Menara Cahaya Ruqyah. Insya Allah saya akan mengangkat tema judul kajiannya, yakni ketika jin menjinahi manusia, dan kita juga sedikit membahas tentang buhul gangguan isyak atau jin pencinta di dalam tubuh wanita. Ya, mengapa jin bisa menjinai? Kita harus tahu dulu. Ya, ada beberapa poin di sini ketika jin menjinahi manusia. Ada 2 poin. Poin yang pertama yakni jin itu bertasyakul, ya, atau mewujudkan dirinya. Ya, jadi menyerupai wujud manusia, ya, maupun wujud-wujud yang lainnya secara zahir. Ya, jadi bangsa jin ini bisa bertasyakul, ya, menyerupai, ya, bisa menyerupai manusia, dan ini perzinahan secara zahir, ya, ini terasa, ya. Jin ini bertasyakul biasanya menyerupai suami, ya, atau menyerupai laki-laki dan sebagainya, ya. Dan ini biasanya golongan bangsa jin yang bisa bertasyakul seperti manusia, ya, menurut Syekh Abdul Salam Bali, ya, ini jin-jin yang siluman-siluman yang luar biasa, ya, seperti genderuwo kalau kita, ya. Ya, ini akan bisa menampakkan dirinya wujud manusia. Ya, makanya kalau ada sesuatu yang terasa padahal ini adalah penampakan dari bangsa jin, ya, menyerupai manusia. Jadi jin ini menjinahi manusia dengan bertasyakul, ya, merupakan wujud aslinya, bukan wujud aslinya, jadi bertasyakul menampakkan wujudnya, ya, seperti manusia dan lain sebagainya. Dan ini biasanya terjadi kalau seseorang istri yang sedang kesepian, ya, didatangi laki-laki atau suaminya pulang padahal bukan. Dan ini banyak kasus-kasus ruqyah yang pernah saya tangani, ya. Jadi ada seorang ibu-ibu, ya, ditinggal lama oleh suaminya yang pergi berlayar. Jadi seolah-olah suaminya ini datang, dia heran, kok suamiku sudah pulang padahal dia ngelaut masih beberapa bulan lagi di laut. Ya, seperti biasa, seperti hubungan manusia dengan manusia, padahal ini adalah jin yang bertasyakul, ya. Jadi mewujudkan dirinya seperti manusia. Dan ini secara zahir, jadi jin ini menjinahi manusia, ya. Kalau laki-laki pun juga sama, ya, ini juga bertasyakul, juga bisa berbentuk wanita dan lain sebagainya, ya. Jadi melakukan seperti melakukan zinah yang sempurna, ya, zina yang sempurna secara total, secara kuli, ya. Jadi secara kuli, secara total itu zina secara sempurna dengan bangsa jin bertasyakul. Yang kedua, poin yang kedua adalah bangsa jin ini masuk ke dalam tubuh, ya. Jadi bangsa jin ini masuk ke dalam tubuh wanita atau laki-laki, ya, lalu menyetubuhinya, ya. Jadi biasanya mereka itu ke dalam organ vital, ya, atau kemaluan, ya. Ini biasanya dalam keadaan ru'yah, dalam keadaan mimpi, ya, atau al-hulum, merasakan mimpi-mimpi buruk, termasuk mimpi jima, mimpi bersetubuh dan lain sebagainya. Jadi bangsa jin ini bertasyakul menampakkan wujudnya, ya, secara ru'yah, secara mimpi. Ya, biasanya dia ini menyetubuhi targetnya ini, ya, itu melalui alat vital atau kelamin, ya. Ini biasanya ciri-cirinya senantiasa melakukan orgasme atau masturbasi atau onani dan lain sebagainya. Makanya orang yang senantiasa, mohon maaf, melakukan disorientasi seksual atau melakukan masturbasi, onani dan sebagainya, ini adalah ciri manusia yang terkena gangguan isyak, gangguan jin pencinta,
atau dia sedang dijinahi oleh bangsa jin melalui alat vitalnya. Jadi ada khayalan ya, ada khayalan, halusinasi, ada kecenderungan disorientasi seksual atau syahwat yang berlebih. Ya, syahwat yang berlebih inilah ciri bangsa jin sedang menyetubuhi manusia melalui alat vital. Ya, jadi dia melakukan orgasme, dia melakukan onani, ya, dia berkhayal tentang yang jorok-jorok, ya, lalu ada syahwat yang luar biasa, tergebu-gebu, syahwat yang tergebu-gebu. Nah, ini adalah jadi bangsa jin ini poin yang kedua, menyetubuhi mangsanya ini melalui dalam tubuh kita, bisa di alat vital dan lain sebagainya, ya. Jadi ciri-cirinya tadi senantiasa melakukan onani, masturbasi, ada disorientasi seksual, ya, syahwat yang berlebih dan sebagainya. Dan ciri selanjutnya adalah senantiasa ada lebam, ya, ada bekas cakaran, ada bekas merah-merah. Jadi kalau pendengar DSK atau sahabat Facebook semua, kalau sering mengalami keluhan, kalau bangun tidur itu suka ada lebam, ya, ada merah atau cakaran dalam tubuhnya, ini adalah ciri bahwa kita ini sedang diganggu oleh bangsa jin, ya, dengan gangguan-gangguan jin pencinta atau bangsa jin sedang berusaha untuk menzinahi kita. Ya, makanya ada bekas lebam merah, ya, memerah, lutut tiba-tiba kok biru, ya, kok ada biru-biru, ya, kok tiba-tiba pada merah daerah paha, daerah betis dan lain sebagainya. Lalu senantiasa mimpi jima, ya, mimpi jima yang nyata. Jadi seolah-olah tuh seperti merasakan dia enggan sekali untuk melakukan hubungan intim kepada pasangannya, tetapi dia suka masturbasi, ya, dia suka ada fantasi-fantasi seksual yang di luar dari kewajaran. Ini salah satu ciri-ciri dari ketika bangsa jin itu sedang menzinahi manusia melalui alat vitalnya. Jadi ingat bahwa yang dimaksud almas, orang yang kerasukan itu bisa mempengaruhi 4 sebab. Ya, sebab yang pertama, jadi bangsa jin itu memasuki dalam tubuh manusia melalui akal dan pikirannya. Jadi manusia itu dibuat ada perasaan cemas, perasaan takut, dibuat pikirannya senantiasa berkhayal, berfantasi dan sebagainya. Jadi jin itu masuk melalui akal. Jadi rusaklah akal manusia itu setelah dia dimasuki atau kerasukan bangsa jin. Melalui akal dan pikirannya dirusak. Makanya orang yang terkena ciri, ya, ketika bangsa jin itu sedang menzinahinya, maka pikiran ini senantiasa victor, ya. Pikiran kotor. Jadi pikirannya ada disorientasi seksual, rasa seks yang bergebu-gebu, ya. Ini hati-hati karena merusak akal. Yang kedua ada secara fisik. Kalau ciri-ciri wanita maupun laki-laki yang senantiasa dizinahi oleh bangsa jin, jadi ciri-ciri fisiknya itu ada bekas lebam, ya, memerah, biru-biru pada pangkal paha, pada lutut, pada betis, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri, ya. Terus suka masturbasi, ya, tiba-tiba kok ada ereksi tegangan yang luar biasa, ya. Ini hati-hati, ini juga adalah bangsa jin yang masuk melalui organ vitalnya karena akan mempengaruhi secara hisi, secara badan ini kok ada yang berbeda, kok kerasa bergebu-gebu, kok hasrat seksual yang luar biasa, ya. Lalu yang ketiga akan mempengaruhi di dalam hatinya, ya. Maka bangsa jin itu akan mempengaruhi hati manusia, ya. Jadi dibuat kok dia rasa benci, rasa kesel sama suaminya, ya, sama pasangannya, kok dibuat tidak cinta lagi, bahkan senantiasa ingin bercerai dan sebagainya. Itulah kalau bangsa jin, ya, yang mencintai manusia pasti akan dibuat kebencian-kebencian. Dan ini yang menjadikan tujuan-tujuan ambisi dari sihir itu sendiri, yaitu dalam tafrik pemisah atau perceraian. Karena setan-setan itu mempelajari sihir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Dan setan itu mempelajari sihir. Ya, jadi sihir-sihir mereka itu mempengaruhi akal manusia, mempengaruhi hati manusia agar dia senantiasa membenci pasangannya, ya, lalu senantiasa menolak hubungan intim. Nah, hati-hati kalau ada seorang istri yang senantiasa menolak hubungan intim pada suaminya, ini salah satu dari gangguan jin. Gak mau melayani suaminya, atau sebaliknya, seorang suami yang tidak mau melayani istrinya,
ya impoten. Ini juga sama. Ya, jadi jin itu masuk melalui alat vital sehingga alat vitalnya ini tidak mau ereksi, tidak mau tegang, ya impotensi, ejakulasi. Ini juga salah satu gangguan bangsa jin yang masuk almas ke dalam tubuhnya. Ya, maka melalui organ vital tadi. Ya, maka ini adalah ciri-ciri dari bangsa jin itu kalau sudah masuk ingin mencoba menjinahi atau menyetubuhi manusia. Ya, lalu bagaimana solusinya? Ya, jadi solusinya adalah yang pertama senantiasa kita melakukan doa perlindungan. Ya, kalau kita ingin melepas pakaian, ini khusus akhwat ya, atau laki-laki juga. Kalau kita melepas hijab, melepas kerudung, melepas pakaian, baca doa Bismillah, ya, atau senantiasa berta'awuz, memohon doa perlindungan, ya. Ini senantiasa. Kalau kita masuk kamar mandi baca doa, kita keluar kamar mandi baca doa, kita mau tidur baca doa, melepas pakaian baca doa, memakai pakaian baca doa. Ketika kita hendak bepergian baca doa, ketika kita melakukan hubungan intim pasutri, pasangan suami istri membaca doa. Jadi senantiasa zikrullah sebagai pelindungan dirinya agar tidak ada bangsa jin yang mencintainya, menyukainya. Ya, lalu terapi ruqyah mandiri. Ya, nanti silakan bisa dipraktekkan, bisa dicontohkan ya. Nanti pendengar Facebook semua atau pendengar Radio DSK, nanti tangannya ya silakan ditepalkan ini seperti orang berdoa. Lalu kita membaca ta'awuz ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca 3 kali, lalu kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baca 3 kali, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, haramkan tubuh hamba dihinggapi oleh syaitan, dihinggapi oleh bangsa jin. Ya Allah, jadikan tubuh hamba buruk rupa untuk mereka, ya Allah. Ya, haramkan tubuh ini ya Allah untuk dihinggapi bangsa jin. La haula wala quwata illa. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar tubuh kita ini Allah haramkan dihinggapi bangsa jin dan hanya dihalalkan kepada suami kita atau pasangan kita. Jadi meminta pada Allah Ta'ala, lalu kita membaca Al-Fatihah, ya, kita membaca ayat kursi, tiupkan, ya, lalu kita membaca surah Al-Mu'minun untuk pembentengan. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 97 dan ayat 92, ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdzurun. Tiupkan. Lalu kita membaca surah Yasin ayat 9, ya. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Tiupkan. Lalu kita membaca Al-Ikhlas, Aflaq, An-Nas. Kita tiupkan ke telapak tangan kita, kita usapkan ke sekujur tubuh, ya. Lalu doa-doa tadi juga kita tiupkan ke air, ya. Air ini bisa kita untuk minum dan bisa untuk mandi. Ya, jadi sering-seringlah kita melakukan ruqyah mandiri. Lalu juga bisa dengan menggunakan minyak zaitun, ya. Nanti minyak zaitun ini bisa dioleskan ke area kemaluannya, ya, minyak zaitun, ya. Lalu dengan minyak kasturi, ya, kita oleskan misalkan di area pelipis ini, ya, di atas alis kita oleskan, lalu di area telengkuk, ya, kita oleskan di dada juga dan di belakang kepala, ya. Kita usapkan dengan minyak kasturi. Ini lakukan sebelum tidur dan diusapkan juga ke area alat vitalnya kalau hendak melakukan hubungan intim atau hendak tidur. Ya, ini solusi untuk bagaimana cara menangkal, ya, agar kita terhindar ketika bangsa jin ini akan menzinahi, atau kita terhindar dari gangguan jin, dari jin-jin yang penuh syahwat untuk mencoba memperkosa kita. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.